apa ya, salah satunya dakwah lah, begitu. Gitu ya. Salah satunya itu berdakwah. Misalkan salah satunya itu meneguhkan keyakinannya untuk menyampaikan kebaikan Islam misalkan. Nah, itu biasanya orang-orang seperti itu mendapatkan yang dinamakan karomah. Misalkan lagi Imam Syafi'i juga kata Imam Abu Yazid Al-Bustami itu bilang mengatakan man ro'a anna rajulan yamshi 'alal ma' aw yatir 'alal hawa fala tattabi'hu hatta tara annahu 'alal kitab wa sunnah. Kalau kamu melihat orang ada jalan di atas air atau jalan di atas udara, maka jangan ikuti sampai dia itu kamu lihat di atas Al-Quran dan Sunnah. Latar gitu. Latar. Hah? Ya, latar. Ada latarnya gitu. Latar tabi hatta taro Al-Quran wa Sunnah. ya, Makanya kata Imam Junaid Baghdadi juga, dan kata beliau tariqatuna Quran wa Sunnah. Juga kata beliau itu nahnu maktub hadis. Mana lam yaktub hadis falaysa minna. Orang yang tidak nulis hadis bukan dari kami. Jadi syaratnya masuk tasawuf kata Imam Junaid, kan kita kan tasawuf ikut Imam Junaid Al-Baghdadi. Junaid mana? Junaid Al-Baghdadi bukan? Hah? Junaid Ya, Junaid Baghdadi itu anak baca di kitabnya Risalah Kusyairiyah karya Imam Kusyairi. Itu ada katanya Imam Junaid di situ. Lanjut kulhaku walau kana murran. Ya, itu sabda Nabi, beda sabda Nabi. Ini kata Junaid. Jadi kata Imam Junaid, syaratnya ikut tasawuf harus nulis hadis, harus hafal hadis. Jadi itu ya, saudaraku, kita harus bisa membedakan antara korina, pendamping, dengan kodam. Jadi agar tidak salah arti nanti, salah arti dan salah pemaknaan gitu. Ya mungkin saudara kita karepet, ya yang dimaksud tadi mungkin korina gitu. Ya seperti itu. Cuman kalau wilayah kodam itu, ya namanya ada akad dan nantinya akan mengikuti hajat manusia, itu pasti di kalangan bangsa jin gitu. Ya pasti di kalangan bangsa jin. Ya, makanya disebut nantinya orang ketika melakukan satu ritual itu memanggil kodam gitu kan. Memanggil kodam untuk apa? Untuk bersekutu atau isti'anah. Isti'anah gitu kan, saling memberikan apa ya, tolong menolong gitu kan, intinya gitu. Ya itu dikatakan kodam tuh nanti gitu loh. Ya, karena ini antara korin dengan kodam, kalau korinah itu tidak bisa pergi karena dia sebagai ujian manusia, supaya manusia itu ya melewati yang namanya ujian, misalkan hal yang baik dan buruk gitu, ya seperti itu. Jadi kalau kodam tadi bisa diusir dengan apa? Dengan ruqyah bisa. Ya, dengan ketaatan kita kepada Allah, misalkan dulu pelaku ritual misalkan ya, misalkan pelaku ritual yang memiliki kodam misalkan. Makanya ketika di zamannya Abu Umar bin Khattab ada seorang dukun yang bertobat kepada Allah. Ada seorang dukun yang bertobat kepada Allah. Dikatakan oleh Umar, ya, wahai saudaraku, dahulu engkau itu seorang dukun, tentunya memiliki kodam di kalangan bangsa jin. Di mana kodammu itu? Ya, beliau yang menjawab, ya, si dukun yang taubat itu yang memiliki kodam-kodam tadi menjawab, setelah aku masuk Islam dan sering membaca Al-Quran, sering beramal saleh, sholat, zikir dan segala macam, kodamku itu tidak pernah lagi mendatangiku. Gitu. Jadi artinya ini, pembatas antara hak dengan batil salah satunya adalah amaliyah kita, kedekatan kita kepada Allah. Ya, misalkan kalau dulu kita misalkan jadi dukun, misalkan menggunakan jasa kodam misalkan untuk menyakiti orang, melancarkan sihir, santet misalkan ya. Ya, sihir itu ada, kesurupan itu juga bisa dikarenakan bangsa jin,
juga bisa dikarenakan sesuatu fluktuasi emosional. Jadi kita juga tidak bisa memukul rata bahwasanya kesurupan itu bukan dari jin itu, nggak bisa gitu loh. Ada yang memang dari jin, ada yang dari fluktuasi emosional, ada yang memang dari kelemahan organ, ada seperti itu. Dan itu kita benarkan semuanya karena secara saintifik juga bisa diuji itu secara ilmiah. Ketika orang banyak masalah, emosinya memuncak, tertekan, depresi, dia bisa kesurupan juga gitu loh, tapi kesurupan emosionalnya gitu loh. Ya, kontrol karena sebuah fluktuasi emosional yang tinggi misalkan. Seperti itu ya, Abang Guru. Mungkin iya, terima kasih Bang Apologet. Mungkin itu kesalahan ada pada diri saya karena saya tidak sepemahaman saya karena saya juga tidak membaca satu buku ya, hanya buku-buku secara umum itu. Kalau korin itu memang ada semenjak kita lahir sampai kita meninggal. Bahkan kalau ada yang bermimpi ketemu dengan orang tuanya atau arwah yang sudah meninggal, sebenarnya bukan yang bersangkutan atau arwah itu, tapi itu adalah korinnya yang menemui yang bersangkutan. Karena korin ini sejak lahir sampai meninggalnya tahu persis apa yang dilakukan atau perbuatan atau tindakan yang ketika arwah itu sepengetahuan saya begitu. Sepengetahuan saya juga untuk masalah kodam tadi dikatakan ya sampai ma'rifat itu adalah sebuah tingkatan makom atau kedudukan. Kemudian di ma'rifat itu tentunya setelah seseorang sudah mencapai makom itu akan mendapatkan berupa wasilah atau karomah atau bonus lah begitu. Itu pun juga ada seperti yang dicontohkan gurunya sufisme atau tasawuf seperti Imam Al-Ghazali. Itu juga pernah pada suatu waktu juga mendapatkan suatu kejadian di mana bumi dihamparkan terang benderang dan di sana ada suara, hari ini telah aku halalkan semuanya bagimu. Karena Imam Al-Ghazali ini paham tentang syariat dan itu tentunya sangat bertentangan dengan syariat, maka dia menjawab, nyahlah kau dari hadapanku, kamu bukanlah Allah, kamu bukanlah Tuhan, tapi kamu itu iblis. Nah, setingkat Al-Ghazali saja sudah bisa berpikir begitu, walaupun sampai makam karomah, kita juga harus berhati-hati. Kalau itu bertentangan dengan syariat, berarti itu katanya bukan dari kodam malaikat. Kodam malaikat ini katanya seperti orang bisa berjalan di atas air, orang yang dalam waktu bersamaan, orang yang di Indonesia tahu bisa sholat berjamaah di Mekah itu termasuk karena sifatnya itu suci dan kebaikan, tentu itu bukan kodam jin, itu hampir dipastikan adalah kodam malaikat. Itu yang saya tahu dari banyak buku yang pernah saya baca. Jadi antara karin kodam jin atau kodam malaikat itu ya itu sepertinya ada perbedaannya. Mungkin saya yang salah penafsiran. Kalau memang ada koreksi ya terima kasih gitu. Oke, silakan lanjut. Oke. Ya tentunya kita harus pahami dulu ya teman-teman sekalian terkait dengan karomah ini. Karomah itu apa gitu loh. Tidak semuanya itu mereka bisa menggunakan karomah dengan seenaknya gitu loh. Maksudnya gini teman-teman sekalian. Misalkan sekelas Imam Ghazali tidak bisa kita sebut makom karomah itu nggak bisa. Karena yang disebut karomah itu adalah sebuah kejadian pertolongan dari Allah yang sifatnya tidak bisa diulang seperti mukjizat. Misalkan mohon maaf ini, Nabi Musa belum pernah menduga bahwasanya tongkatnya itu akan dibukikan ke laut dan laut itu akan terbelah. Dia nggak pernah mengerti tentang itu, nggak dijelaskan oleh Allah sebelumnya. Tapi dia hanya dalam wilayah ketaatan. Ketika disuruh oleh Allah ke sana, ke sini, ya ke sini gitu loh.
dia akan menyandarkan seluruh apapun dari keimanan dia ini, ketakwaan dia ini kepada tawakal kepada Allah itu loh. Barulah petunjuk yang dinamakan mukjizat itu turun itu. Dan itu tidak bisa diulang. Ketika Nabi Musa itu membelah lautan, suruh balik lagi membelah, nggak bisa diulang. Mukjizat juga gitu loh. Sifatnya bukan seenaknya Musa, kalau lewat laut ini saya akan belah lagi, nggak bisa begitu. Sama dengan karomah tadi. Maksudnya gini, kemampuan atau pertolongan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang saleh, kepada hambanya yang saleh itu tidak digunakan seenaknya dia gitu loh. Saya bisa misalkan belah lautan ya, saya belah aja terus gitu, karena saya sudah makom ini, nggak bisa begitu pemahamannya gitu loh. Makanya karomah itu ya dia datang dari pertolongan Allah untuk hambanya yang soleh, seperti mukjizat para nabi. Ya kalau ini levelnya bukan nabi, tapi dia tidak bisa dipelajari, tidak bisa diulang, ya tidak bisa diinginkan juga, gitu. Itu karomah, tidak bisa diinginkan, ya tidak bisa. Misalkan gini, diinginkan itu ya seenaknya kita, ya kita mau hari ini mau sholat di Mekah, sholat di Mekah lah, gitu ya. Nah, berarti ya setiap Jumat saya sholat di Mekah aja, celing-celing gitu, nggak bisa begitu. Itu bukan karomah, gitu loh. Kalau karomah itu nggak bisa berulang sifatnya, nggak bisa berulang, nggak bisa dipelajari juga, gitu loh. Nggak bisa dipelajari. Misalkan orang mengatakan saya zikir misalkan 4.444 kali supaya mendapatkan karomah dari ini. Ini gimana konsepnya karomah seperti ini gitu loh. Nggak bisa seperti itu gitu. Ya. Jadi teman-teman, saya hanya menjelaskan secara etimologi, secara terminologi terkait dengan pemahaman para ulama, menjelaskan tentang mukjizat, karomah, maunah, ya, dan ilham tadi. Ya, seperti itu. Mungkin seperti itu. Bagus sekali, mantap itu Bang Apologet, saya setuju. Ini ya mungkin itulah perbedaan kalau dari latar belakang santri dengan yang umum. Kalau yang umum ini kan hanya membaca secara umum saja, sementara yang santri ini memang benar-benar mempelajari secara mendalam kan begitu. Nah, yang tadi kan saya katakan kalau katanya ada kodam malaikat itu sifatnya itu lebih tahu daripada apa yang kita kerjakan. Biasanya itu dalam situasi yang amat sangat besar ya. Dan kemungkinan tidak bisa kita ulang. Namun itu kejadian bisa terulang manakala memang kodam malaikat ini harus hadir ya, yang sangat kita butuhkan begitu. Nah, kalau itu kita bicara tentang kodam haji, itu seperti dalam kudaluping atau orang dalam pengobatan, itu setiap saat bisa kita datangkan, kita bisa pakai piranti, kita masukkan ke orang lain menunjukkan ini. Nah, yang jin inilah yang kadang-kadang selalu jahil. Karena sebaik-baik jin itu adalah sejajar manusia, tetap usilit, tetap akan menjerumuskan kita. Itu yang hanya saya tahu hanya sebagian secara umum saja. Oke, terima kasih atas informasi dari saya sedikit lagi bang. Jadi teman-teman, jin itu makhluk yang mukhalaf. Dia itu dibebani syariat. Dia ada yang soleh, ada yang juga gitu. Jadi gini teman-teman, jangan pernah menisbatkan segala yang buruk itu kepada jin. Jangan. Jadi maksudnya gini. Jin itu ada yang soleh. Ya. Jadi ketika jin itu mendengarkan Al-Quran, qul uhiya ilayya annahu istama'ana minal jin faqalu inna sami'na Qur'anan ajaban. Kan gitu ya dalilnya ya. Jadi
memang dulu juga sebagian sebagian bangsa bangsa jin jin itu mereka mereka juga mendengarkan Al-Quran, bahkan dalam suatu riwayat dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah pernah berdakwah berdakwah kepada bangsa jin, ya ya karena karena mereka makhluk yang dibebani syariat kayak kita, meskipun sholatnya mungkin beda dengan kita mungkin ya, kita nggak pernah lihat mereka sholat gitu kan, mungkin mereka mungkin apa syariat tentang menikah beda gitu kan, mungkin ya secara ini kita nggak diberikan pengetahuan tentang itu, tapi secara umum dari surat Al-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, gitu ya dalilnya. Jadi tidaklah aku menciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah. Artinya dia juga dibebani syariat. Dia ada yang soleh, ada yang toleh. Jin yang toleh ya disebut syaitan, gitu ya. Manusia yang toleh juga bisa disebut setan, karena setan itu ternisbat dari sifat, bukan satu makhluk, tapi dia sifat gitu. Gitu ya teman-teman. Setan itu bisa disebut dari manusia juga gitu ya. Ya. Jadi bisa dinisbatkan kepada manusia juga gitu. Manusia durhaka. Jadi jangan ada persepsi gini teman-teman sekalian. Sebaik-baiknya jin itu lebih jahat. Tapi tadi apa? Itu anggapan yang harus diluruskan. Tadi ya, Samdan itu tadi kan mengatakan gitu ya. Tadi kita saling diskusi kalau ada mungkin pemahaman yang sedikit agak perlu diluruskan aja ya. Jadi ini cuma salah penukilan yang anak tahu itu sebaik rupanya jin itu seburuk-buruknya manusia. Rupa. Tapi bangsa jin itu diberikan oleh Allah kelebihan untuk bertasyakul. Tasyakul itu menyerupai sesuatu. Gitu ya. Dia bisa menyerupai abang tadi yang korin tadi kan. Makanya kadang gini teman-teman sekalian. Dulu di kita ini kan orang tua kita meninggal misalkan ya. Seperti masih ada di rumah dia gitu. Cari siapa yang masih di rumah gitu. Padahal dia sudah meninggal dunia gitu. Kemungkinan itu karin yang bertasyakul gitu. Sebagaimana bukti dari tasyakul jin itu juga mencurinya bangsa jin ya bertasyakul menyerupai wujud manusia ketika mencuri Baitul Mal yang dijaga Abu Hurairah gitu kan. Kalau dalam riwayat Abu Hurairah pernah menangkap jin gitu. Dan jin itu jin yang baik itu dia tak mungkin mengintervensi manusia. Ini ya teman-teman sekalian. Mereka itu dibebani syariat dan kedoliman bagi mereka ketika mereka mengintervensi manusia. Ya kemungkinan besar kalau jin-jin yang dipakai untuk sihir, untuk mengintervensi manusia itu adalah syaitan di kalangan bangsa jin. Gitu. Ya, tapi tidak semuanya jin itu setan gitu ya. Jin itu ada yang soleh ya. Artinya mereka memiliki jihad juga. Saya soalnya peruqyah. Pengalaman ya dari 15 tahun meruqyah itu banyak saya temukan misalkan jin yang soleh itu ingin menyampaikan sesuatu. Ustaz kami juga berjihad, kami juga berdakwah kepada kaum kami. Seperti itu. Betul. Ya. Mereka juga berjihad, mereka juga berdakwah. Ya, mereka juga mendakwahkan kalimat la ilaha illallah pada kaumnya. Ya, makanya dikatakan di surat Al-Jin ayat 1 itu qul uhiya ilayya anna ustama'a nafarun minal jin qalu inna sami'na qur'anan ajaba. Apa arti kata terkait dengan pendengaran jin terkait dengan Al-Quran itu? Mereka membawa apa yang misalkan kita sampaikan begini nih ya, di komal ini jin denger nih, disampaikan kepada kaumnya yang soleh itu. Benar teman-teman sekalian. Jadi ketika kita ada satu majelis Allah Ta'ala Rasul di dalamnya misalkan ya, jin itu kadang-kadang mendengarkan mereka juga pergi ke kaumnya seperti kita ini. Makanya dalam majelis ilmu itu bukan malaikat saja, kadang-kadang jin itu juga mendengarkan ucapan kita, mendengarkan ayat-ayat yang kita baca, sehingga mereka kembali kepada kaumnya juga berdakwah seperti kita gitu.
ya teman-teman ya. Oke lah. Iya, Iya, iya. Pengalaman Pengalaman saya, saya, kita kita pernah melihat pernah itu melihat itu ada ada seseorang yang diobati, katakanlah dibacakan ayat kursi, malah yang diobati itu lebih fasih bacaan ayat kursinya. Berarti itu kan ada jin muslim. Namun kan toh ujung-ujungnya juga menyakiti seseorang segala macamnya, walaupun itu soleh. Yang namanya jin, kita perlu waspadai, ya lebih baik kita hindari itu kan begitu. Nah pengalaman saya juga pernah itu. Ketika masih mahasiswa, itu kan ada namanya togel ya, kalau tidak salah setiap hari Selasa. Yang pertama pengalaman saya itu ketika ada Pak D itu lewat di depan rumah kosan saya. Mana Pak D? Mau cari nomor. Ada tidak punya nomor? Tolong bantu saya. Ya saya hanya sekilas mungkin agak merenung, ada gambaran pikiran saya itu nomor 42 kan begitu. Nah dibelinya rupanya pas kan, dapat. Kemudian besoknya lagi minggu depannya hari Selasa ada punya pada gambaran nomor lagi dah. Tolong saya minta nomornya. Secara kebetulan saya agak merenung sedikit di gambar kita itu ada nomor 02. Dibelinya lagi rupanya tembus lagi dan semakin menyebar bagaimana ketika pas hari Selasa saya pulang dari kuliah tuh di depan rumah tuh betapa banyak orang yang mungkin nomor kan begitu. Saya berpikir ini sudah pasti kalau tujuannya itu untuk berjudi, ini bukan dari Allah, ini bukan dari malaikat, ini pasti jin. Nanti ujung-ujungnya akan menyesatkan. Mungkin akan bagi yang membeli itu uangnya tidak tembus dan kemudian akan berbalik ke saya. Kalau ini tidak benar, ini akan merendahkan saya. Jadi ketika saya melihat di depan rumah banyak orang, saya langsung balik jalan itu. Akhirnya tidak berani pulang di rumah kawan. Nah jadi standar saya ketika itu bukan tujuannya untuk kebaikan, karena togel judi itu adalah perbuatan yang kawaran syariat ini pasti bukan dari Allah. Ini bukan pasti dari malaikat. Ini tentunya pastinya dari jin yang akan menyesatkan. Nah itu jadi standarnya begitu. Kalau standar ya. Saya luruskan sedikit. Kalau standar begitu agak kurang bawah. Jadi gini ya, ada bantuan jin yang sifatnya kebaikan, yang itu bersifat istidrat. Jadi gini bang, kalau sandar abang itu misalkan baik atau tidak, baik itu ada yang istidrat bang. Jadi istidrat itu sifatnya misalkan gini, orang sakit sampai misalkan baca umak sembuh misalkan gini. Kalau standarnya itu untuk menolong orang kok sampai baik, tapi cara prosesnya itu misalkan maaf agak menyimpang dari syariat, dia sembuh nih. Kesembuhan ini adalah istidrat gitu loh. Jadi kesembuhan yang memang pertolongan dari Allah dan diizinkan oleh Allah dan diridhai oleh Allah, itu biasanya menjadikan seseorang itu bertambah taat nantinya ketika dia sembuh begitu. Jadi kalau standarnya begitu, nanti abang harus ada istilah istidrat, ada seperti itu. Yang kedua tadi terkait dengan orang yang dibacakan ayat ruqyah yang kesurupan ini malah pinteran ayat kursi. Jangan disimpulkan dulu bahwasanya ini jin muslim, jangan bang. Jadi gini, seseorang itu bang ketika kesurupan di memori ada 50% memori ingatan manusia. Ya, bisa saja secara manusiawi dia memang hafal ayat kursi gitu loh, yang di ruqyah ini. Lalu jin itu hanya membangkitkan saja. Yang bicara manusianya ini bisa saja fasih gitu loh. Nah, cirinya bang, kalau dia itu jin muslim, itu bukan dia fasih, bukan bang. Tidak ada mengintervensi manusia. Seperti apa?
kalau jin itu Bang, berada di dalam manusia dengan tujuan tertentu, misalkan ya, tujuannya tertentu, menyakiti kah atau apakah, jadi pastikan dia tidak bukan jin muslim gitu. Meskipun dia pandai ayat kursi nanti ketika di ruqyah gitu. Karena kepandaian dia ayat kursi itu memanfaatkan 50% memori dari orang kesurupan. Apalagi dia seorang muslim, seorang ustadz juga misalkan. Tapi dia kesurupan nih ustadz ini, misalkan kena sihir nih. Anda ruqyah nih. Oh yang masuk ini pinteran dia ayat kursi. Kedua kita simpulkan ini jin muslim, jangan begitu, kena prank nanti kita. Ya, bisa memang 50% itu ya, gitu ya. Kenapa bang? Mohon maaf, Islam bergantian. Iya, sayangnya meluruskan tadi Bang Karet, ya kan? Ya nanti nggak apa-apa, Anda diberikan kesempatan juga gitu loh. Kita kan menanyakan tadi kan. Kalau Anda memiliki, enggak, maksud saya, kemudian akan luruskan. Ya, silakan Anda dengar. Kalau nggak mau dengar ya silakan di-mute aja, gitu loh. Anda diberikan kesempatan nantinya, gitu. Gitu ya Bang ya. Telinganya sakit ini jin ya. Jadi gitu ya Bang Karet ya. Menghilangkan sesuatu itu kurang. Jadi gitu. Ini yang itu tadi sesama jin tidak boleh saling menyakiti. Iya. Masalah bisikan tadi abang seperti itu namanya dejavu dalam masalah wilayah syariat itu namanya dejavu. Kan gini Bang, gripnya itu orang yang kena gangguan itu yang pertama indigo. Gripnya ya. Ada sesuatu nih ya yang beda di dalam dirinya. Indigo. Grip yang di bawahnya adalah dejavu. Grip yang di bawahnya lagi adalah insting tinggi. Itu hati-hati ya ketika ada orang yang bisa menebak keluarnya ini tetangga 3 hari lagi mati gitu. Ini insting. Dejavu ini termasuk satu sisi bisikan daripada bangsa jin. Terkadang begitu ya, karena dia mengolah imajinnya gitu. Mungkin begitu ya Bang ya. Mohon maaf Kang Selo, saya pamit dulu. Abangku apologet itu bilang orang itu bisa dikatakan setan gitu. Maksudnya gimana itu Bang? Maksudnya gimana? Tadi orang itu akan setan gitu tadi Bang. Bukan. Itu gimana maksudnya? Jadi gini, ketika ada seseorang ya dibacakan Al-Quran, misalkan ya di ruqyah, dia kesurupan misalkan, itu jangan dipastikan yang masuk itu adalah jin atau setan. Ada dia itu memang kesurupan karena sebuah afiliasi atau histeria yang memang secara emosional saja gitu loh. Jadi jangan dipastikan dia kemasukan jin seperti setan lalu pinteran kursi gitu loh. Jadi justifikasi itu perlu adanya data yang konkret gitu terkait dengan itu. Mirip kesurupan. Ya, makanya kita tidak bisa menutup keilmuan yang lain. Misalkan kesurupan itu apakah harus gangguan jin atau misalkan murni? Enggak juga. Tadi kan kita sampaikan. Ya kan, misalkan ada orang tertekan dalam kehidupannya, agamanya baik, ngaji, sholat, segala macam, tapi dia ada tekanan kehidupan, misalkan ada sesuatu kesedihan yang mendalam, amarah yang mungkin bergejolak yang tidak, bisa saja nanti dia akan unkontrol gitu. Akhirnya dia akan teriak-teriak seperti orang kesurupan, tapi dia bukan kesurupan. Ketika di ruqyah lebih pintaran dia, gitu. Bang Apollo, lebih pintaran dia. Apollo gitu. Yuk. Tingkatan apa yang sudah mampu membaca kodam seseorang? Apakah dari bangsa jin apa malaikat gitu? Makasih. Oke. Sebetulnya bukan masalah tingkatan ya. Kalau saya sendiri sebagai seorang terapis, saya layaknya dokter. Ketika saya menganalisis orang ini kesurupan jin, ya misalkan ini ada kodam nasa pada kodam kasab, itu lewat analisis, diagnosa, lewat anamnesa gitu. Misalkan gini, ada orang
orang nih pelaku tenaga dalam misalkan. Dia dahulu misalkan pernah melakukan ritual misalkan mandi 7 kembang 7 sumur. Misalkan ada penyimpangan misalkan ya. Ini nantinya ketika dia kesurupan ya misalkan ada sesuatu yang menggantinya, ini dapat dipastikan dari sisi penyimpangan syariat yang ia lakukan tadi itu berbuah akses bangsa jin yaitu kodam kasab. Nah, ini kalau bicara kodam panjang kodam nasab, kodam yang hadir karena bukan sebuah pelakunya tapi adalah leluhur yang mengakses bagaimana dirinya nantinya secara otomatis karena penjagaan atau proteksi. Itu namanya kodam nasab. Tahu orang jadi dukun, udah kecil ponari. Misalkan banyak sekali. Ini bukan dia belajar, tapi dia akses kodam nasabnya aktif. Kalau disebut bahasa kita jarang. Atau dia sudah indigo dari kecil, umur 5 tahun sudah indigo. Kemungkinan besar ini aksesnya adalah kodam nasab, leluhur atau orang tuanya yang dahulu mungkin berakat perjanjian kepada bangsa jin. Gitu ya. Kalau kodam kasab itu sesuatu yang dipelajari dirinya sendiri. Gitu. Ya. Dia bisa indigo, jafu dan yang lainnya karena dia misalkan belajar tenaga dalam, belajar ilmu misalkan maleh mencolok misalkan kayak gitu Bang ya. Berakat kepada bangsa jin dan realisasi hajatnya itu yang menentukan adalah yang membantu adalah isti'anah jin tadi. Nah gitu. Nah itu masalah perkodaman. Gitu loh Bang. Jadi maksud saya tidak ada satu kedudukan seperti misalkan para nabi yang melihat secara kasat indrawi terkait dengan di situ ada kodam. Enggak. Kalau saya sebagai seorang terapis itu menganalisis dengan anamnesa. Bagaimana track record orang ini, bagaimana kehidupan profilingnya seperti apa, baru kita analisis problematika mapping problemnya seperti apa, baru kita tentukan nih, ya. Oh berarti gangguannya itu seperti ini. Tapi itu untuk analisis pribadi, tidak boleh untuk langsung bang Anda kena kodam kami, nggak boleh gitu. Karena itu kode etik kita. Meskipun kita tahu nih dari setiap penyimpangannya itu akan diakses oleh jin, gitu ya. Diakses oleh jin. Tapi kita untuk pribadi konsumsi terapis namanya, tidak boleh konsumsi pasien. Gitu. Baik. Ada wilayah ini. Baik, ini ada saudara saya masih sering ngamuk-ngamukan. Abang terapisnya antri apa enggak? Lokasi bukanya di mana? Saya di Jakarta, Bang. Saya di Jakarta. Antri enggak? Saya enggak lah. Ngapain antri? Orang jalanan kok. Sama dengan Bang Taliban. Saya gratis bayar Bang. Iya, terus abang itu nyembuhnya pakai kodam malaikat apa kodam jin, kan nggak bisa diperintah ke malaikat tadi. Saya sudah menyampaikan Abangku, kita tidak memakai cara seperti itu. Tapi kita memakai cara ruqyah, ya, membacakan ayat-ayat Al-Quran, mendoakan pasien seperti dalam koridor syariat, gitu loh. Ya, bukan untuk memerintah isti'anah jin untuk menyembuhkan gangguan jin, itu juga isti'anah yang salah, membantu gitu loh. Jadi ya kita ikhtiarkan dengan doa, dengan keimanan, dengan apa namanya, dengan membacakan ayat ruqyah, membacakan muhasabah kalau memang perlu dirilis emosinya gitu loh. Jadi ya masalah kesembuhan kalau ada Allah. Gitu Bang. Saya tanya ya. Berkaitan itu apa Apa Bang? Kapan tadi kan bilang istijrot itu kan maknanya aplikasinya Oke, istidrot itu sesuatu kebaikan yang diizinkan oleh Allah, terhadap satu hamba, dan itu tidak mendapatkan keridhaan Allah sebetulnya, tapi diizinkan. Misalkan orang sembuh karena sesuatu yang haram, bukan berarti Allah ridho tentang kesembuhan dia atas prosesnya tersebut, tapi dia kesembuhannya itu istidrot. Biasanya istidrot itu gini Bang, kalau harta misalkan ya, banyaknya harta bisa saja istidrot. Apa yang membedakan antara harta yang berkah dan istidrot? Harta yang berkah itu yang akan membawa
membawa orang yang membawa hartanya itu dalam ketaatan kepada Allah. Sedangkan banyaknya harta itu bukan berarti keberkahan. Bisa saja istidrak. Karena apa namanya cirinya? Hartanya itu bisa menjauhkan, banyaknya hartanya itu bisa menjauhkan dirinya dari rahmat Allah. Seperti itu, dari ketaatan kepada Allah. Misalkan mohon maaf, orang yang sama-sama banyak harta, yang satu di sini nggak pernah sholat, nggak pernah mengenal Allah, tapi dia ini berpikir hartanya itu dari kasih sayangnya Allah. Ya, secara teori istidros itu adalah pemberian dari Allah. Ini aja Bang, secara inilah ya, secara orang-orang saja. Abang sama-sama tak kasih tisu, yang satu saya lemparkan ke muka abang, sama-sama tak kasih. Ini istidros, sama-sama tak kasih. Yang satu saya akan tengadahkan ke abang nih tisunya. Yang satu saya lemparkan ke muka abang, sama-sama saya kasih. Itu istidros dengan apa yang diri itu. Begitu ya Bang ya? Paham ya? Saya jelaskan lagi nanti ya. Saya lemparkan tisu ke muka abang gitu. Itu istidros. Sekarang temanya itu apa? Itu tadi Bang. Saya ingin bernarasi lah kalau tahu. Boleh. Saya turun Bang. Saya turun. Tadi kan saya pamit sebetulnya. Kalau nggak ada pertanyaan kan saya pamit. Ya Bang. Teman-teman kalau ada sesuatu yang salah Bang. Bang apalagi jangan turun. Saya akan ngomong. Jangan. Saya kerja Bang. Saya lagi kerja. Oke. Turun bang. Takut ada yang paham kata-kata saya. Mungkin bang kompatibel dengan yang abang sampaikan gitu, bahwa betul bahwa dalam tasawuf juga ada yang dalam tanda petik ya kemudian mengalami penyimpangan jauh gitu. Dan saya selain pernah berada di sana, banyak juga teman-teman saya yang kemudian awalnya bertasawuf tapi justru malah jadi dukun atau kemudian gampang mudah kesurupan gitu. Lalu kan kita bicara apa? Saya tak bernarasi sebentar saja. Tasawuf yang tersesat. Saya begitu simpel narasinya itu masalahnya dikatakan itu tadi yang turun itu kan aplikasinya penjabarannya. Kalau to the point lah bahasanya. Jadi kalau sudah bertasawuf itu kok tersesat, berarti dia itu belum bisa mengendapkan atau belum bisa meletakkan rasa keakuannya. Benar bang. Bang, giliran kita bang dakwah bang. Ayo bang. Kulil haq walau kana murun bang. Katakanlah yang hak walaupun pahit akibatnya bang. Ayo bang. Karena apa? Orang itu kalau sudah di situ kan notabene judulnya kan tasawuf. Orang yang mengenal Tuhannya. Kok bisa tersesat? Berarti di dalam mengenalnya itu ya itu tadi. Kalau diruntutkan atau mengerucut itu yang bertasawuf adalah betul Pak. Cuman perlu ditekankan lagi. Bang Ade yang tadi masuk itu bukan yang tadi Bang Ade. Iya betul. Oh iya aku yakin. Lanjut kan kulihat walaupun pahit akibatnya. Lanjut. Karena apa? Orang kalau sudah notabene sudah mempelajari ilmu tasawuf. Yo demi Allah kemungkinan kecil tersesat. Nah, kalau terjadi kesesatan, ya itu tadi dia nafsunya, egonya itu masih tinggi, bisa gini bla bla bla, larinya seperti yang dikatakan Mas Adi tadi ke spiritual, supranatural. Dan di situ kalau dipupuk bahasa Jawanya, cara kata tulungin kaya apa uripmu lah itulah. Itu sebenarnya tasawuf yang tergelincir pada realnya. Keakuannya Pak. Nah, sini kalau sudah memahami tingkatan tasawuf itu rasa keakuannya itu diminit sedemikian rupa. Itu versi narasinya Selo begitu. Monggo dilanjut.
Imam Om Hamid. Selo. Om Selo. Monggo. Iya, Om Itu oknum tasawuf yang sesat itu, Bang. Om Selo, saya mau menanggapi sebentar ya. Dari apa yang disampaikan oleh Om Selo itu tadi, tentunya kan begini ya. Intinya kita tetap harus bisa mengontrol. Ketika itu bertentangan dengan syariat, itu pasti ada ke arah kesesatan kan begitu. Contoh seperti jin tadi. Kalau misalnya itu untuk kebaikan, itu pasti mungkin dan kemungkinan besar, kalau saya tidak boleh mengatakan mungkin itu kebaikan insya Allah datangnya dari Allah. Namun ketika dalam prakteknya itu membantu atau menolong orang berjudi, judi itu kan sudah sesat. Jelas itu pasti dari jin kan begitu. Menurut saya ya itu bisa dikontrol dan kita bisa kembalikan ke nilai awal. Ketika itu apa yang terjadi, baik itu berupa ilham, firasat atau yang kita sebut sebagai fadilah atau karomah, ketika itu sudah bertentangan dengan syariat, itu pasti akan mengarah kepada kesesatan. Sesuai dengan judul ini, tasawuf yang tersesat, karena tasawuf sudah lari dari syariat. Menurut saya begitu. Silakan. Sepakat. Betul, Berjudi adalah seperti kalau buka pelang pengobatan, praktek terapis kayak tadi, terus nama akunnya menyerempet dia mampu membantu orang, itu kan berjudi juga itu. Cek hodam. Berjudinya gini. Makanya saya katakan. Berjudinya gini, seolah-olah. Makanya saya katakan. Lanjut. Makanya seperti tadi saya katakan. Orang kalau mencari betul-betul dia itu. Mohon maaf ini tidak saya sebutkan inisialnya. Kalau orang sudah memahami tingkatan ilmu tasawuf, kenapa kok buka? Nah, itu ya itu betul niatnya itu tolong. Tapi di situ yang namanya manusia, ada unsur nafsu yang ingin memiliki, ingin dinilai orang baik. Itu pasti di situ di dalamnya pasti. Nah, maka yang dikatakan tadi, mohon maaf saya tidak menyalahkan, itu hak mereka. Kalau betul-betul dia itu mengenal betul ya, mohon maaf ini saya pernah menjalani hal itu. Kenapa kok cari pengobatan terapis bla bla bla. Yang namanya itu manusia ya, bukan saya menyebutkan inisial tadi. Itu sifat orangnya itu pasti tumbuh. Ajar langsung. Itu secara tidak kita sadari, itu pasti tumbuh karena apa? Di situ ada pihak ketiga, katakan setan dan iblis ikut menguji ketahuan, menguji ketasawufan seseorang. Loh, gak semudah, itu versi Bang Selo, kalau menurut saya tidak sepenuhnya ya yang melaksanakan praktisi pengobatan itu semuanya jelek. Saya sendiri karena pernah mencobakan hal itu, karena seperti pengobatan ruqyah, bekam, fasdu itu juga sunnah Rasul. Selagi itu tidak bertentangan dengan syariat, menurut saya boleh-boleh saja, karena itu masih ada dalam ranah syariat. Saya pun juga pernah mencobakan, tapi kalau kedukun itu justru saya beranggap 99,99% itu adalah penipuan. Tapi kalau masih kembali lagi kalau masih mengandung sunnah Rasul atau syariat, menurut saya juga tidak apa-apa. Cuman kita harus tetap kontrol dari yang awal semula. Izin boleh bernarasi saya. Monggo. Jadi pertama saya ingin mengoreksi judulnya. Tasawuf yang tersesat. Jadi tasawuf itu kan ajaran ya.
Jadi kalau tasawuf sebagai sebuah ajaran nggak ada yang tersesat. Kita hanya perlu membreakdown, merinci. Ketika tasawuf itu ada yang namanya salik. Nah, salik itu menjalani suluk. Nah, suluknya ini tasawuf. Ya kan? Nah, salik ini kemudian ada dua. Ada yang namanya murid, ada yang namanya murad. Ada yang namanya mursyid. Gitu kan? Jadi ini perlu kita dudukin dulu. Jadi sebenarnya yang tersesat itu adalah orangnya dalam artian di sini saliknya atau mursyidnya. Ini yang harus kita pahami bersama dulu nih. Ya kan? Jadi tasawuf itu nggak ada yang sesat karena dia sebuah ajaran yang berangkat dari nilai Isa. Imam Ghazali dalam kitab Mungkis Minad Dhalal itu mengatakan beberapa penyimpangan dari tasawuf adalah batiniah. Nah, batiniah ini dikatakan kenapa menyimpang? Dia seolah-olah kemampuan melihat sesuatu yang belum terjadi itu menjadi sesuatu hal bisa dilakukan secara terus-menerus. Padahal itu kan sifatnya karomah yang tidak bisa dikehendaki. Tapi memang langsung dari Allah itu sendiri. Lalu kemudian dia mengklaim. Nah, di sini kalau kata Imam Ghazali namanya batiniah, bukan lagi tasawuf. Karena udah melenceng tujuannya. Kalau bahasa kerennya kebaperan. Ya betul. Nah di sini Pak yang saya bilang jadi awalnya dari mana dulu? Pertama innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi ada orang yang salah kemudian sebagai salik maupun kemudian diklaim sebagai mursyid. Kalau murad itu yang dikehendaki oleh guru ya. Tapi kalau salik ini masih umum gitu. Kalau murad itu salik yang udah khusus gurunya bisa melihat ini potensinya bisa lebih dikedepankan lagi atau bisa diimprove ini bisa dikembangkan sebagai seorang murid gitu. Mohon maaf saya potong kepada sahabat Taliban, izin dulu ada tamu. Monggo dilanjut. Salam sehat selalu. Oke, sama-sama. Izin dulu ada tamu. Jadi ada orang yang bertasawuf tapi dia sendiri tidak atau mendalami secara detail secara posisi yang tepat tentang apa itu tasawuf gitu. Artinya dia berpikir masih konsep bahwa bertasawuf itu bisa sebagai jalan untuk meningkatkan kekuatan supranaturalnya. Itu ada yang begitu ada. Jadi dari awal dia udah salah, nggak matching antara tujuan tasawuf dengan niat dia pribadi. Padahal kalau tasawuf tujuannya sama. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Itu hadis. Wahai Tuhanku, engkaulah tujuanku dan aku mengharapkan ridhomu. Lalu ulama tasawuf menambahkan, aktini mahabbataka wa ma'rifatak, dan berikanlah kepadaku cinta kepadamu dan ma'rifat kepadamu. Padahal hadisnya itu cuma sampai ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wahai Tuhanku, engkaulah tujuanku dan ridhomu lah yang aku cari. Ini sebenarnya tujuan tasawuf manapun ini sebenarnya. Gitu loh. Iya betul, ini aslinya. Maka kemudian lahir berbagai macam metode, misalnya Rabi'atul Adawiyah dengan mengembangkan rasa cinta. Tapi semua ulama tasawuf itu orang-orang yang sudah paham betul dengan syariat. Jarang sekali orang tasawuf itu atau tokoh tasawuf besar tidak paham syariat dalam artian yang udah dikerucut dalam hukum Islam gitu ya. Nah, jadi kalau saya lihat pertama kesalahan niat, kedua memang ketika orang benar niatnya di awal itu udah benar nih. Tapi ketika dia melakukan perjalanan wirid, zikir, ketika hatinya mulai mengalami kebersihan, memang dia itu diberikan semacam anugerah atau dilihatkan misalnya dimensi jin gitu kan. Dimensi lain misalnya kayak teman saya hujan terus dia bilang ya Allah berhentikanlah hujan, seketika itu pula hujan. Tapi teman saya nggak tergelincir. Biasanya ada orang yang kemudian baperan kalau bahasa tadi merasa wah berarti saya udah sakti nih ya kan. Nah orang-orang seperti ini secara syariat maupun secara tauhid dia belum matang gitu loh sehingga dia tertipu bahwa yang dia dapatkan seolah-olah ini sesuatu hal yang akan berjalan secara konstan terus-menerus yang pada akhirnya praktek-prakteknya dia menipu
praktek-prakteknya dia membangun sugesti. Praktek-prakteknya dia kemudian membuat rekayasa dengan orang-orang tertentu diajak kerjasama. Kemudian benar kamu begini. Padahal itu semuanya adalah sebuah rekayasa. Jadi penyimpangan dari tasawuf atau penyimpangan dari salih menjadi batiniah itu karena satu di awal bisa niat yang salah, kedua niat di awal benar, tetapi di perjalanan dia menemukan sesuatu hal yang haibah, yang luar biasa, itu yang dahsyat. Kemudian dia fokus dengan yang dahsyat tersebut, bukan kepada Allahnya lagi. Kejebak. Ya, jadi kalau orang tasawuf sebenarnya mau dia itu menimbulkan karomah itu sepele, karomah itu hijab gitu. Jadi karomah itu kalau dia pahami sebagai bentuk karunia Allah dan dia pahami ini nggak bisa konstan terjadi karena Allah, saya tetap lemah, itu benar. Tapi kalau karomah dia pahami sebagai bentuk ini yang konstan terus menerus bisa diulang-ulang, ada penyimpangan tauhid di sana. Dan pasti ada penyimpangan praktek. Tapi saya tidak menyalahkan dengan Mas Karebet bahwa ketika misalnya kita udah kuat tauhid syariatnya dan kita misalnya mengobati orang itu tetap sadar kita yang lemah. Tapi sesungguhnya ini hanya kita hanya perantara, hakikatnya adalah Allah dan dia konsisten di sana, itu betul. Saya sampai sekarang pun kadang-kadang ada orang yang minta tolong dan saya tidak minta uang sepeser pun, gitu kan. Tapi kalau memang orang tersebut mau ngasih, sebenarnya boleh aja saya terima. Karena kan saya kadang melakukan paksa dengan melakukan penipuan. Dia memberinya sebagai bentuk hadiah. Tetapi umumnya saya sering menolak. Satu, karena saya punya rezeki. Kedua, orang yang saya tolong orang yang punya duit. Orang yang saya tolong adalah perekonomiannya terbelakang gitu. Artinya dibandingkan saya lebih baik saya. Mendingan saya nggak terima, buat makan dia lebih baik dibandingkan saya makan. Tetapi kalau memang ya monggo Mas Karebet. Begini loh, mungkin host Bang Taliban ini mengangkat tema tasawuf yang tersesat ini kan faktanya di komal-komal ini kan banyak yang mengaku sudah sampai makam hakikat, sudah sampai makam. Namun ketika sudah sampai ke situ mereka itu bilang katanya syariat sudah tidak penting lagi. Makanya sama host dibikinlah judul tasawuf yang tersesat kan itu. Tasawuf itu sendiri kan pada dasarnya ya sebuah perjalanan untuk mensucikan diri, untuk menghadirkan sesuatu yang membuat nilai kebaikan pada diri sendiri dan orang lain, dan tentunya dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Sang Pencipta kan begitu. Nah ini fakta yang disampaikan oleh host ini, makanya ditulis tasawuf yang tersesat. Bagaimana sehingga solusinya menjadikan tasawuf itu yang tidak tersesat? Tentunya harus paham dimulai dari yang pertama, syariat harus benar kan begitu, tarikatnya harus benar, menilai hakikat juga benar. Maka kalau sampai makam ma'rifat yang nantinya ada bonus berupa fadilah atau karomah, itu harus benar-benar tidak juga boleh bertentangan dengan syariat. Ketika itu sudah bertentangan, maka kita kembali ke syariat lagi. Benar apa tidak ini? Akan begitu. Sebab yang dari awal dibahas itu tadi, setelah Rasulullah SAW sebagai nabi terakhir itu tidak ada lagi wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril yang ada disampaikan kepada wali atau berupa ilham atau itu tahapannya kan begitu. Oke, dilanjutkan meluruskan supaya sesuai dengan tema sebagaimana yang ditampilkan oleh host kita Bang Taliban gitu. Lanjut. Mungkin Bang Taliban, mohon saya bisa menambahkan. Monggo. Sebenarnya anak malu ini dengan temanya ini tasawuf, sedangkan kita masih memakai HP. Bang, ulil hakku walau muron, katakanlah yang walaupun pahit akibatnya. Ayo Bang. Begini loh, konsep tasawuf, orang yang benar-benar bertasawuf itu adalah orang-orang yang menjaga dari perkara-perkara yang syubhat. Itu yang pertama. Yang kedua, pada kenyataannya tasawuf itu bukan diakui. Bukan mengakui, tapi diakui. Seperti halnya ketika kita menanam apa yang kita makan harus ditanam dulu, bukan dibeli.
Dalam Koko kata sau. tidak Anti warung, udah anti warung. Perjalanannya udah anti pasar, dia tidak memakai pasar karena di pasar banyak barang-barang yang subhat. Kedua, yang ketiga, beliau tidak menerima sedekah. Bahkan zakat pun beliau tidak terima. Why? Ini unik nih, keren nih. Why? Dari dasar pun latihan mengenai tasawuf itu hanya minum air tok. Silakan Bang Ade lanjut. Ya, memang di era tabi'in seperti yang Kang Mas bilang. Jadi tasawufnya itu mereka sangat disiplin dan kenapa disiplin? Mereka menggunakan yang namanya waro. Waro itu kehati-hatian. Jadi dalam sebuah hadis kun waro antakun abadan nas gitu kan. Jadilah engkau orang yang waro, maka engkau akan menjadi manusia yang paling ibadah. Tapi penekanan ini bukan masalah jadi ibadah, tapi memang waro. Ini azza. Misalnya gini, azza man koni zalla man komi itu ada juga. Mulialah orang yang berhati-hati, maka celakalah orang yang tamak gitu. Jadi memang di era tabi'in, bahkan masuk ke tabi'in, itu memang sangat hati-hati. Bahkan masuk era Abdul Qadir Jailani, itu waro itu cukup tinggi. Cuma saya ini agak bersifat kehati-hatian ini kemudian menjadi sesuatu yang sangat ekstrim gitu. Sebenarnya kalau menerima hadiah, no problem. Jadi sebenarnya gini, yang dikatakan Abang tadi, dia nggak mau menerima sedekah begini, dia takut muncul rasa toma gitu. Jadi keseringan dikasih sedekah, nanti munculnya kalau nggak dikasih, dia marah sama yang memberi. Kok yang memberi itu nggak ngasih saya lagi? Ini persis kisah suatu kiai. Ini kan sebuah gambaran aja ya sama perkuat yang beliau tadi sampaikan. Ada suatu masyarakat yang digoda oleh makhluk halus gitu kan. Akhirnya itu kiai karena Allah Taala dan menjaga keamanan masyarakat, dia lawan itu makhluk tersebut. Akhirnya kalah. Namun dia nggak kurang akal, ya udah Pak Kiai, saya kalah. Nanti saya akan setiap hari memberikan Kiai itu upeti gitu kan, uang itu. Akhirnya bener tuh, dikirimin. Kelang beberapa bulan, dia nggak ngasih lagi. Kayaknya begini. Sialan ini Jin, nggak menepati waktu. Katanya dia mau ngasih saya nih. Akhirnya dilawan kan. Akhirnya Kiai kalah. Kenapa coba? Di awal dia betul-betul ikhlas murni bertarung dengan jin tersebut untuk menegakkan ketahuian dan menjaga masyarakat dari gangguan. Yang kedua adalah karena dia kepentingan nafsunya tidak dikasih lagi. Artinya memang disiplin ketat di sana yang dilakukan oleh para tasawuf dasarnya bukan karena ngaco, bukan karena misalnya nggak mau terima sedekah, nggak mau terima zakat dalam arti hal ini mereka itu sombong, bukan. Tapi mereka antisipasi sifat tomaknya itu. Takutnya karena sering dikasih, kok nggak dikasih? Dia nuntut. Sama aja mohon izin ya kalau kita cek. Tapi kan itu secara sehat benar. Ada orang yang memang kekurangan. Di musala diatur masalah zakat. Panitia lupa aja. Pasti dia adalah muring-muring. Kan saya punya hak. Sekarang kalau ada apa nih panitia? Itu sering terjadi kan rasa peranjin di panitia zakat. Akhirnya, mohon maaf saya lupa Bu, ini dikasih lah. Artinya memang kalau itu terjadi pada orang yang memang kenyataan fakir miskin, wah nggak apa-apa, memang itu hak dia minta zakat. Tapi bagi orang-orang sufi di era itu, ya memang dia tidak mau tuh nerima sedekah bahkan zakat, bukan karena dia menolak syariat, tapi justru dia untuk mendisiplinkan syariat yang lebih tinggi lagi, yaitu keserakahan. Karena efek selalu dibagi, akhirnya terbiasa kan itu menurut teori Pavlov gitu kan. Ya teori tingkah laku. Kayak misalnya mohon maaf nih, anjing dikasih makan, kasih bel, ya kan, nyamperin tuh karena bunyi bel itu ada dagingnya tuh, samperin. Satu ketika nggak dikasih daging, bel aja dibunyi, anjing akan nyamperin. Nah, seringkali manusia itu ketika dilakukan berulang-ulang dianggapnya sesuatu hal kebiasaan. Kalau dalam ilmu jiwa itu kan psikologi itu sesuatu yang diulang-ulang 21 kali sampai 40 hari maksudnya. Itu akan menjadi budaya gitu.
Artinya kesadarannya terbentuk seperti itu loh. Kok saya nggak dibagi uang lagi? Itu yang sebenarnya dasar yang Mas tadi bilang. Cuman kalau kan tapi tidak bisa tidak semuanya seperti itu. Walaupun disiplin itu terjadi di era tabiin, bahkan di era ulama gitu. Di era sekarang sebenarnya orang yang menggunakan HP untuk berdakwah tasawuf banyak kayak Buya Arozi gitu kan, kayak Buya Syakur sebelum almarhum juga beliau mendakwakan itu lewat YouTube gitu ya, dan masih banyak lagi sebenarnya ulama-ulama tasawuf gitu kan. Nah ini saya pikir tapi nggak apa-apa beliau mengangkat itu sebagai bentuk sejarah tasawuf. Mengenai Abu Yaroji yang menerapkan tentang tasawuf itu, dia tidak memakai HP, tapi ada tim khusus begitu yang dibentuk oleh satu tim seperti UAS katakanlah, Ustaz Abdul Somad ya, membentuk timnya untuk mendakwahkan, siarkan gitu. Itu ada khususnya. Jadi beliau tidak memakai benar-benar tidak memakai barang-barang dari luar. Ya, maksud saya begini Bang, kemudian apakah tasawuf bisa mengimbangi zaman sekarang atau modern? Itu yang